warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis Al-Halaqatul Munfarijah, para ustaz, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai zikir, mari kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Huququz zawji 'ala zawjati. Hak-hak suami atas istri. Hak dalam bahasa Arab itu kadang punya arti kewajiban, kadang punya arti hak. Jadi tergantung konteksnya. Nah, dalam hal ini, dalam yang sudah kita baca tadi, huququz zauji, ini artinya hak. Haknya suami ala zaujati, atas istri. Maksudnya kewajiban istri yang harus ditunaikan itu merupakan hak suami. Apa saja yang merupakan kewajiban istri dan itu menjadi hak untuk suami? Ala zaujati ta'atuz zauji. Wajib atas istri ta'atuz zauji, mentaati suaminya, fi kulli ma talaba minha, dari dalam segala sesuatu yang suami menuntut dari si istri, mimma la ma'siyata fihi, yaitu sesuatu yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Apapun perintah suami, istri kudu nurut, asal bukan yang maksiat. Kalau yang buat maksiat, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat atau mendurhakai Allah, nggak boleh. Suaminya nyuruh judol, tahu judol pak? Pasangin dah, pasangin. Gua mah kemarin udah kalah mulu, kali lu yang menang nih. Nggak boleh, meskipun itu demi ekonomi keluarga alasannya, tetap nggak boleh mentaati suami, perintah yang mengandung unsur maksiat atau unsur kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain yang maksiat, maka wajib istri mentaati suaminya. Faqad warada fi ta'zimi haqqi zauji, dan telah sampai dalam mengagungkan haknya suami alaiha, atas istri, akhbarun katsiratun, telah sampai hadis-hadis yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannata. Apabila seorang perempuan mati wa zawjuha anha radin, sedangkan suaminya terhadap perempuan itu ridho, dakhalatil jannata, maka perempuan itu masuk surga. Perempuan istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho dalam arti selama masa hidupnya dilayani terus, minta apa aja dikasih. Dia mau makan ikan bedak dimasakin, mau sayur lodeh dimasakin, nggak masak juga nggak apa-apa, pokoknya dicariin semuanya ridho. Semua pelayanannya ini diberikan oleh istri untuk suami. Nah, perempuan yang seperti ini, istri yang seperti ini, suaminya ridho, nanti meninggal maka pasti masuk surga. Yang jamin bukan saya, Rasulullah, Nabi Muhammad yang menjamin. Rasulullah menjamin istri yang taat kepada suaminya hingga suaminya ridho, ketika dia meninggal nanti maka masuk surga itu istrinya, wajib masuk surga, dakhalatul jannah. Nah, seorang suami ya harus ridho juga, artinya saat meninggal istrinya dia harus ridho kalau ada kekurangan, kalau ada pelayanan yang mungkin ya kurang berkenan, kopi ya kurang manis, emang gak pernah pakai gula sih, pahit terus, atau kurang kental kopinya, ya bikin opor yang harusnya ayamnya 3 ya kelapanya cuma separuh.
kagak ada kental-kentalnya gitu. Ya kurang kental itu dimaafin. Karena kalau kita sebagai suami ridho, maka istri itu masuk surga. Istri masuk surga, saudara. Waqala sallallahu alaihi wasallam idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahra. Rasulullah bersabda ketika seorang perempuan sudah sholat 5 waktunya, wa shamat syahra, puasa Ramadannya si perempuan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, dakhalat jannata rabbiha, maka dia akan masuk surga Tuhannya. Maksudnya atau surganya Allah, Tuhannya perempuan ya maksudnya Allah. Ini selama perempuan, selama istri ini sholat, puasa yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suaminya, pasti masuk surga. Udah nggak usah repot-repot kerja, nggak usah bantu-bantuin suami, nggak usah segala ini, nggak usah segala pengen silaturahim kemana-mana, nggak. Udah itu aja, pokoknya sholat 5 waktu, puasa, taat sama suaminya, menjaga kehormatannya, udah pasti masuk surga itu. Nggak usah neko-neko, nggak usah ya banyak syaratnya, hanya itu aja. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, atatim ra'atun min Khatma'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang, perempuan dari Bani Khatma'am. Khatma'am itu sebuah kabilah masyhur di sana. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka berkata si istri, maka berkata si perempuan, inni imra'atun ayyimun, saya perempuan yang sendirian, jomblo maksudnya Pak. Wa uridu an atazawwaja, saya ingin menikah. Fama haqquz zauji, maka apa hak seorang suami yang wajib untuk saya tunaikan? Qala, maka bersabda Rasulullah, inna min haqqiz zauji ala zaujati, sesungguhnya termasuk haknya suami yang wajib atas istri, idza aradaha, ketika suami menginginkan istri, farawadaha an nafsiha, lalu suami membujuk istri, merayu istri, wahia ala dhahri ba'irin, padahal si istri lagi ada di punggungnya unta, la tamna'uhu, maka istri tidak boleh mencegahnya, tidak boleh menunda atau mencegahnya. Ini Rasulullah menyebutkan wahia ala dhahri ba'ir, ini untuk mubalaghah atau untuk satu keadaan yang sifatnya ini udah nggak mungkin mubalaghah itu, jadi udah keadaan puncak. Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri itu antara lain, kalau suaminya pengen maka kudu dikasih, meskipun dia udah ada di pesawat, udah masuk boarding, suami mau, udah cancel aja, udah schedule. Karena ba'ir itu onta, saudara. Ba'ir itu onta itu kendaraan mewah. Kendaraan mewah dulu itu, kalau orang Arab, kendaraan yang paling buruk namanya himar. Himar ya sepeda himar itu. Terus di atas himar itu ada namanya bigol. Bigol itu kawin silang antara himar sama kuda, jadi ada gede dia dijual. Nah kemudian di atas itu ada onta, ada kuda cepat. Nah ini maksud Rasulullah ini mubalaghah. Andai seorang suami mau sedang hajat kepada istrinya, meskipun itu istri lagi repot, meskipun istri lagi ada di atas kendaraan mewah, kudu balik lagi, nggak boleh. Karena risikonya berat, saudara. Risiko berat di sini maksudnya kalau suami sampai nggak kesampaian kepengenannya, kemudian dia jatuh ke dalam keharaman, yang dosa istri juga. Keharaman kan banyak, bukan cuma keharaman yang di luar, yang di dalam keharaman, uring-uringan, karena haram itu, segala dibantingin, semua nggak salah, mana belum lunas TV, dilempar-lemparin semuanya, kan uring-uringan haram. Ya pokoknya hal-hal yang termasuk yang haram itu tamattu, istimta bilyad atau onani, haram juga itu. Kan gara-gara istrinya nolak. Gara-gara istrinya nolak, suami jatuh kepada keharaman, dosa istrinya. Nah ini diantara hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Antara lain ketika istri sedang hajat atau suami sedang hajat atau sedang menginginkan berhasrat kepadanya, maka istri harus menunaikannya. La tamna'uhu,
Si istri nggak boleh mencegah suami, nggak boleh menundanya. Wa min haqqihi alla tu'tiya syai'an wallahu a'lam bishawab.